Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mi semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak mi semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak mi semua, ayah bunda yang terkena dampak banjir, semoga selalu sehat, tetap sabar, dan air secepatnya surut. Untuk anak-anak Miss yang tidak terkena dampak banjir, Miss minta untuk doanya dan partisipasinya untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak banjir. Kita doakan semoga air secepatnya surut, teman-teman kita, ayah dan bundanya tetap selalu sehat. Anak-anak Miss semua, matematika pagi ini adalah bab 7, yaitu hubungan antar garis. Silakan kalian siapkan buku matematika kalian, lalu kalian buka halaman 128. Di halaman 128, yang pertama kita bahas adalah pengertian garis. Apa sih itu garis? Kalian perhatikan di buku kalian. Di buku kalian terlihat ada pengertian garis. Nah, ini garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kalian perhatikan, ini adalah kumpulan titik-titik yang berkesinambungan kemudian berubah menjadi garis. Nah, itulah garis. Jadi, ulangi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Ini garis-garis, ini titik-titik yang semakin merapat, kemudian akan membentuk garis lurus. Ini adalah pengertian dari garis. Ya, selanjutnya di bawah buku kalian ini adalah bermacam pengertian dari garis lurus, sinar garis, dan segmen garis. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis yang memanjang, yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi garis AB atau dapat tulis juga dengan AB. Kalian perhatikan. Jadi tidak, kedua ujungnya tidak terbatas. Sedangkan sinar garis adalah garis yang diawali dengan oleh suatu titik, sedangkan ujungnya lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga. Ya, jadi diawali dengan suatu titik dan ujung lainnya adalah menunjukkan ke suatu arah atau tanda panah. Nah, selanjutnya itu segmen garis. Apa itu segmen garis? Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Kalian perhatikan, garis segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang disebut dengan ruas garis AB. Ya, paham anakku sekalian? Selain itu terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Apa itu garis vertikal? Garis vertikal adalah garis yang tegak. Kalian lihat di gambar kalian, di buku kalian itu ada garis yang tegak. Nah, ini PQ, ini disebut dengan garis vertikal. Sedangkan EQ, garis horizontal, disebut juga dengan garis mendatar. Itu EQ contohnya. Paham anak ini semua? Ya, itulah pengertian dari garis. Selanjutnya, nah, untuk materi garis, silakan nanti kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Paham? Ini tinggal beri tanda checklist pada gambar yang merupakan garis lurus. Tentukan jenis garis berikut. Tadi sudah Miss pelajari. Kemudian buatlah garis dari dua titik berikut. Lalu namailah garis tersebut. Bebas kalian mau buat garis lurus atau sinar garis atau segmen garis. Terserah kalian, lalu kalian beri nama garis apa yang kalian buat. Paham? Ya, selanjutnya kita buka halaman 130.
Nah, materi selanjutnya adalah hubungan dua garis. Hubungan dua garis ini yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut letak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi di bawah kalian ini ada garis yang sejajar. Jadi walaupun kalian tarik garis ke bawah, dia tidak akan berpotongan. Namun jika garis ini tidak sejajar, garis K dan garis L, kalian tarik garis lurus, kemudian ini juga tarik garis lurus, pasti dia akan berpotongan. Makanya K dan L ini tidak disebut dengan garis sejajar. Sedangkan PQ ini disebut dengan garis sejajar. Paham anak kami semua? Ya, selanjutnya. Nah, di sini terlihat sifat-sifat garis sejajar adalah yang satu, melalui satu titik di luar suatu garis. Melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kalian perhatikan, ini disebut dengan garis sejajar. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Jadi kalau garis MN dipotong dengan P, pasti dua-duanya akan terpotong. Ini adalah ciri-cirinya. Kemudian ciri yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lain. Jadi kalau kalian gambar, yang pertama kalian gambar dengan KL, kemudian pasti garis yang ketiga pun akan sejajar. Jadi K, L, dan M tetap sejajar. Selanjutnya kalau kalian buat selanjutnya dia akan sejajar. Itu dia pengertian dari garis sejajar. Nah, tugas kalian untuk garis sejajar ini, silakan kalian buka halaman 131. Nah, untuk garis sejajar, kalian silakan kerjakan halaman 131. Untuk nomor 1, berilah tanda checklist pada garis yang sejajar. Kalian pilih yang mana yang termasuk garis sejajar. Yang kedua, buatlah sebuah garis yang sejajar dengan garis berikut. Kalian buat. Contohnya Miss bikin garis sejajar. Nah, kalau yang B dan C bagaimana? B. Misalnya contoh yang A, kalian buat garis sejajar seperti ini. Ini disebut dengan garis sejajar. Maaf kalau tidak rata. Lanjut kalian bikin yang B dan C-nya. Begitu juga dengan nomor 3. Nah, kalian hanya tinggal lingkari bagian gambar yang sesuai dengan yang memuat garis sejajar. Kalian lingkari mana gambar yang memuat garis sejajar. Ya, itu saja untuk garis sejajar tugasnya nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita buka kembali halaman 132. Untuk halaman 132 adalah garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Kalian perhatikan gambar M dan N ini berpotongan dan ini disebut dengan titik potongan. Ya, titik O adalah titik potongannya. Jadi dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotisasikan dengan simbol nih seperti huruf T terbalik. Ini adalah disebut dengan garis tegak lurus yang saling berpotongan. Selanjutnya kalian perhatikan, ini garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ini dikatakan berpotongan karena apa? Ini adalah 90 derajat.
Sudah kalian perhatikan? Nah, di sini pun ada keterangan. Ini contoh lintasan kereta api. Lintasan kereta api yang saling berpotongan. Kemudian jembatan dengan besi penyangganya yang saling berpotongan tegak lurus. Kalian perhatikan. Nah, ini gambar yang di bawah itu adalah jembatan yang saling berpotongan tegak lurus penyangganya. Nah, ini membentuk 90 derajat. Bapak anakku sekalian, ini adalah contoh untuk garis yang berpotongan tegak lurus. Ya, selanjutnya halaman 133. Cukup kalian kerjakan nomor 1 dan 2-nya saja. Berilah tanda checklist pada gambar yang memuat garis berpotongan. Kemudian berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan garis berpotongan. Itu saja. Selanjutnya halaman 134. Nah, halaman 134 ini yaitu garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Kalian perhatikan, ini berhimpit, terlihatnya hanya satu garis. Namun ada 2 garis. Yang pertama adalah berwarna biru, yang kedua adalah berwarna merah. Kalian lihat seperti jam 12 malam atau jam 12 siang. Terlihat dia jarum panjang dan jarum pendeknya. Sekilas kalian terlihat ada hanya jarum panjangnya. Padahal di belakang ini terhimpit jarum pendeknya. Paham kalian terhimpit? Nah, inilah disebut dengan berimpit. Ya. Halaman 135. Di halaman 135 ini cukup kalian kerjakan yang hanya saja. Hanya saja berilah tanda checklist pada gambar yang saling berimpit. Kalian perhatikan yang mana yang berimpit terlihat oleh gambar. Harus teliti ya, karena garis berimpit itu terlihat hanya satu garis. Ya, selanjutnya kita buka halaman 135 yang di bawah, yaitu sudut yang terjadi jika 2 garis sejajar dipotong. Di lahan parkir mobil biasanya terdapat garis-garis berwarna putih atau kuning yang digunakan sebagai pembatas lahan. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Bagaimana kedudukan setiap sudut jika dibanding dengan sudut-sudut lainnya? Ya, kita buka halaman 136. Nah, di halaman 136 ini kalian perhatikan, jika terdapat 2 garis yang dipotong oleh sebuah garis akan terbentuk beberapa jenis sudut. Jenis-jenis sudut tersebut antara lain, kalian perhatikan, yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap memiliki besar yang sama. Kalian lihat sudut sehadapnya 1 dan 5. Ya, kemudian 2 dan 6. Kemudian 4 dan 8. Kemudian 3 dan 7. Ini disebut dengan sudut sehadap. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama, yaitu yang berseberangan ya, 3 berseberangan dengan 5. Kemudian 4 berseberangan dengan 6. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama juga, yaitu berseberangan yaitu 1 dan 7. Kemudian 2 dan 8. Dia berseberangan. Kemudian keempat adalah sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama. Bertolak belakang 1, 3, kemudian 2, 4, kemudian 5, 7, dan 6, 8. Nah, untuk tentang sudut ini cukup kalian kerjakan yang satu saja. Ini sama dengan contoh yang di atas.
Tinggal kalian hanya berubah huruf-hurufnya saja. Nah, pasangan sudut berhadapan. Tadi di sini sudah contohnya. Misalnya 1 dan 5. Nah, kalau untuk ini sudut yang mana yang sudut bersahadap, sudut yang saling bertolak belakang, kemudian sudut dalam berseberangan besarnya sama dengan D, sudut luar berseberangan yang besarnya sama dengan E. Kalian perhatikan yang dengan E yang mana, yang dengan D yang mana. Itu saja materi Miss selesai untuk materi garis. Miss akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Miss semua.